berdiam di altar kudus Tuhan. Ini yang kami tahu, dari surga-Mu Engkau menyediakan kekuatan bagi kami. Ketika kami duduk diam di hadirat Tuhan, ini yang kami percaya, ada kuasa menghampiri hidup kami, memulihkan kami. Karena kami tahu Allah bersemayam, Allah bertahta di atas puji-pujian umat. Sehingga tergenapi firman-Mu bagi kami, barang siapa lapar dan haus akan Engkau ya Tuhan, kepada mereka akan dipuaskan. Engkaulah yang memuaskan dahaga kami. Engkau yang membawa kami masuk dalam rancangan-Mu yang ajaib. Engkau yang memimpin kami, mengarahkan kami, menuntun kami lebih dalam lagi untuk menikmati hadirat-Mu dan lawatan-Mu. Dan yang ini yang kami percaya, tatkala pagi hari kami datang kepadamu, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan orang yang berjumpa dengan-Mu ya Tuhan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Yesus. Yesus yang membuat kami tetap berdiri kuat di tengah badai. Yesus yang memampukan kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yesus yang memberikan kami ketenangan, ketentraman sekalipun kami tinggal dalam pergumulan kami. Dan Yesus yang memberikan kepastian hidup kekal di sorga buat setiap kami. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Pagi hari ini kembali kami datang di altar-Mu ya Aba ya Bapa. Kami rindu terus selalu dibersihkan, sebab firman-Mu lah yang membersihkan hidup kami. Kami rindu selalu dibaharui dari cara kami berpikir, dari kami cara mengambil setiap keputusan yang kami buat, dengan cara mendengarkan dan merenungkan firman. Tuhan, lawat masing-masing kami, jamah masing-masing kami, urapi masing-masing kami, sehingga akhirnya kami mengerti akan kebenaran. Biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang dahsyat. Dia Allah yang berjanji, aku selalu menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Apapun yang hari-hari ini kita hadapi, kita gak peduli. Kita cuma mau bilang, Tuhan bersamamu aku cakap menanggung segala perkara. Apapun yang kita gumuli hari-hari ini tidak akan pernah melebihi kekuatan kita, sebab jaminannya jelas. Dia tidak akan pernah melebihi kekuatan kita, karena Allah setia. Dia memberikan jalan keluar, Dia menyediakan kekuatan, Dia membawa kita kepada rancangannya yang dahsyat. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saya ajak setiap kita umat Tuhan di rumah kita masing-masing untuk ambil Alkitab kita. Kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita sudah ada dalam Kejadian pasal 17 ayat 9. Kemarin kita sudah belajar Kejadian pasal 17 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8, bahwa kita tahu El Shaddai, Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang maha dahsyat. Itu sebabnya tidak ada lagi yang perlu kita takuti, karena kita tahu El Shaddai memegang tangan kita. El Shaddai menguatkan dan meneguhkan langkah kita. Haleluya. Hari ini kita sudah masuk dalam Kejadian pasalnya yang ke-17 ayat 19, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Haleluya. Setiap umat Tuhan yang tertinggal dalam rangkaian renungan yang saya bagikan dalam ibadah pagi, saya sudah kembali bagikan di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Bapak Ibu bisa kembali merenungkan firman Tuhan, menggali firman Tuhan di sana, sehingga kita terus dibaharui, kita terus mendapatkan pewahyuan, dan kita terus memampukan kita untuk tetap terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata seperti ini. Lagi firman Allah kepada Abram, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu
turun-temurun. Kemarin saya sudah ingatkan bahwa setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang sudah dibenarkan, orang menerima Kristus, maka dampak hidupnya bukan hanya buat pribadinya, tapi buat keturunan-keturunannya. Kenapa dampaknya bisa kepada keturunan-keturunannya? Karena kita yang sudah terlebih dahulu sebagai orang tua menerima Kristus, kita mengajarkan kebenaran. Kita mendidik keturunan-keturunan kita untuk hidup takut akan Tuhan. Dilatih sejak dini untuk membaca Alkitab, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk berdoa, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Minimal kita menjadi teladan, minimal kita mencontohkan, sehingga akhirnya keturunan-keturunan kita pun turut menerima berkat-berkat Tuhan. Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku. Dari pihak manusia harus memegang perjanjian Tuhan. Nanti dampaknya perjanjian itu akan ada dalam keturunan-keturunan kita. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku. Perhatikan, yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah yang akan menjadi tanda. Sama-sama bilang sama saya, tanda. Menjadi tanda perjanjian antara aku dengan kamu. Jadi Tuhan membuat tanda kepemilikannya melalui sunat pada saat itu. Jadi yang saya percaya, ketika Tuhan membuat sesuatu, contoh begini ya kan, seringkali selalu saya bilang begini, ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kita, maka kita diangkatnya dari kegelapan masuk dalam terang Tuhan yang ajaib. Kita dipisahkan, kita dibuat berbeda. Bukan berarti kita eksklusif, tapi kita memang dipisahkan. Untuk apa kita dipisahkan? Untuk disiapkan. Untuk disiapkan menjadi pribadi yang siap dipakai oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya dipisahkan. Itu sebabnya Alkitab sudah katakan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Betul, kita tinggal di dunia, tapi jangan jadi sama dengan karakter orang-orang dunia. Kita dipisahkan. Demikian pula Abraham, ketika menerima perjanjian dari Tuhan, maka tandanya Tuhan bedakan dari bangsa-bangsa di sekeliling Abraham dengan apa? Sunat. Sehingga itu sebabnya sunat menjadi kebanggaan bagi umat pilihan Allah. Dengan itu mereka mengatakan orang-orang lain atau bangsa lain sebagai bangsa yang tidak bersunat. Karena sunat itu merupakan kebanggaan bagi mereka. Kenapa? Karena mereka adalah pilihan Tuhan. Itu yang terjadi pada saat itu. Kita lihat selanjutnya ya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi ini menjadi kebanggaan bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena ini merupakan tanda, saya milik Tuhan, saya milik Yahweh, ya kan? Saya milik Allah, saya milik El Shaddai. Itu menjadi kebanggaan, tanda, ya. Dipisahkan, berbeda. Anak yang berumur 8 hari harus disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi sunat merupakan tanda kepemilikan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya milik Tuhan. Nah, apakah sunat masih berlaku sampai sekarang menjadi tanda milik kepunyaan Tuhan? Saya mau sharing tentang hal ini sama saudara. Apakah hanya orang-orang yang bersunat yang menjadi kepemilikan Tuhan? Ternyata tidak. Karena selanjutnya Alkitab katakan dalam Yeremia 9 ayat 25 dan 26. Nah, kita lihat ya, kita belajar ya.
Yeremia 9 ayat 25 dan 26. Lihat, firman Tuhan bilang begini, waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit khatannya, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, orang Bani Ammon, orang Moab, semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Jadi yang Tuhan kehendaki sebenarnya adalah sikap hati kita. Betul, tanda itu diperlukan, tapi tanda itu tanpa sikap hati yang berkenan kepada Tuhan, nothing. Engkau punya tanda kepemilikan Tuhan, tapi sikap hidupmu tidak mencerminkan bahwa engkau anak-anak Tuhan. Engkau sejatinya bukan milik Tuhan. Buat apa secara fisik tertoreh, terlihat engkau menjadi milik Tuhan, tapi hatimu jauh? Makanya Tuhan tegur bangsa Israel. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Berarti yang Tuhan kejar, yang Tuhan cari adalah hati. Yang Tuhan kejar, yang Tuhan cari adalah sikap hati. Makanya firman Tuhan katakan apa? Aku akan memberikan kepadamu hati yang lain. Tuhan akan taruh hati yang baru dalam hati umat Tuhan yang sudah berbalik kepada Tuhan. Jadi betul, tandanya ada. Tentang sunat ini tanda sebagai kepemilikan Tuhan. Tapi ketika tanda itu menghilangkan sikap hati untuk datang menyembah Tuhan lebih, maka Tuhan tidak lihat itu. Buat apa engkau terlihat seperti orang-orang yang katanya menyembah Tuhan, tapi sikap hatimu ditegur Tuhan, sikap hatimu tidak berkenan pada Tuhan? Itu sama saja seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang ditegur Tuhan Yesus. Di luarmu bersih, tapi dalammu penuh tulang belulang, jahat. Ini ditegur Tuhan. Bahkan Yeremia pasal 4 ayat 4, firman Tuhan bilang gini, sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit hatanmu, kulit hatan hatimu. Lihat ya, sunat dirimu bagi Tuhan dan jauhkan kulit hatan hatimu. Jadi bukan cuma sekedar tampilan fisiknya, tapi sikap hati. Jauhkan kulit hatan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala, dan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Jadi sikap hati, sama-sama bilang sama saya, yang terpenting adalah hati saya. Yang terpenting adalah hati saya. Karena jelas Tuhan tidak melihat luar, Tuhan lihat hatimu. Tentu manusia lihat luar, itu sebabnya perlu ada iman dengan perbuatan. Tuhan betul lihat hati, tapi manusia lihat luar. Karena manusia lihat luar, maka berubahlah oleh pembaruan budi kita, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu di surga. Jadi dua-duanya perlu. Sikap hati kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, takut akan Tuhan, tapi perbuatan keseharian kita yang mencerminkan sikap hati kita itu harus dilihat. Jadi nggak bisa satu saja. Kita nggak bisa bilang, oh ya udahlah, yang penting perbuatan baiknya nggak perlu. Tuhan kan nggak lihat hati. Oh, Tuhan lihat hati. Sekalipun kita bilang manusia nggak bisa lihat hati. Bukan hanya perbuatan kita saja, tapi sikap hati kita. Bukan hanya dari tampilan luarnya saja, tapi dari dalamnya juga harus terlihat. Tapi juga jangan sebaliknya, ya Tuhan kan lihat hati, ya udahlah, nggak apa-apa Tuhan lihat hati, yang penting yang manusia nggak lihat hati saya, biar perlakuan saya busuk terhadap manusia. Kan yang Tuhan lihat hati, bukan lihat perbuatan. Yang nggak begitu juga. Tuhan lihat hati kita, tapi manusia lihat perbuatan kita. Bagaimana manusia bisa memuji menyembah Allah yang kita sembah kalau perlakuan kita terhadap mereka tidak mencerminkan bahwa kita adalah Allah yang Tuhan, apa pribadi yang menyembah Allah kita. Jadi harus sinkron, harus berjalan bersama-sama. Pastikan baik hati maupun perbuatan kita itu mempermuliakan nama Tuhan. Makanya Rasul Paulus jelas katakan seperti ini dalam 1 Korintus 7
ayat 19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Jadi bukan esensinya, bukan ini lagi, bukan tampilan luar lagi. Esensinya bukan tampilan luar lagi, tapi apa? Yang penting, Rasul Paulus bilang apa? Ialah mentaati hukum-hukum Allah. Buat apa bersunat tapi engkau tidak mentaati hukum-hukum Allah? Buat apa engkau bersunat tapi engkau menyakiti hati sesamamu? Kira-kira seperti itu. Sehingga akhirnya kita mengerti, betul Tuhan menghendaki ada perbedaan. Sunat merupakan perbedaan, di mana Tuhan membedakan umat pilihannya dengan bangsa-bangsa yang pada saat itu berbeda. Maka sunat menjadi kebanggaan. Sunat menjadi kebanggaan bagi umat percaya, bagi umat pilihan Allah pada saat itu, sehingga mereka menyebut bangsa-bangsa lain sebagai bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Menjadi apa? Pilihan. Menjadi tanda perjanjian. Tapi semakin kesini yang Tuhan lihat, loh kok ini disunat sebagai tanda perjanjian, tapi kelakuannya busuk, hatinya busuk. Berarti sekarang yang Tuhan cari bukan lagi fisik kita, tapi sikap hati. Ya, sikap hati kita. Nah, akhirnya perjanjian itu tetap ada dan tetap berlaku ketika kita menyikapinya dengan hati yang takut akan Allah. Lihat Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal pertama ayat 13 dan ayat 14. Di dalam Dia kamu juga, dalam Yesus saudara dan saya, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Nah, jadi sekarang bukan sekedar fisik yang menjadi perbedaan, tapi bagaimana Roh Kudus tinggal dalam hati dan hidup saudara dan saya. Dengan cara apa? Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dimateraikan. Berarti umat pilihan Tuhan dimateraikan dengan Roh Kudusnya, sehingga akhirnya itu menjadi ciri khas orang percaya. Dan orang yang memilih Roh Kudus tentu harusnya bisa mengasihi sesama, karena Roh Kudus mengajarkan, Roh Kudus mengingatkan apa yang harus dilakukan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Ya, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus adalah jaminan. Sama-sama bilang sama saya, jaminan. Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Jadi pribadi Allah, Roh Kudus itu tinggal dalam hidup saudara dan saya. Jadi esensi sekarang bukan soal bersunat atau tidak bersunat, tapi engkau memiliki Kristus atau tidak. Engkau memiliki Roh Kudus atau tidak. Buat apa engkau bersunat tapi engkau tidak memiliki kasih? Buat apa engkau bersunat tapi engkau tidak memiliki Kristus? Buat apa engkau bersunat tapi engkau membenci sesamamu? Sehingga akhirnya kita menyadari bahwa hidup kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah jaminan kepemilikan saya. Saya adalah milik kepunyaan Tuhan ketika saya memiliki Roh Kudus. Jaminan jelas. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Satu lagi dalam 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. 2 Korintus pasalnya yang pertama ayat 21 dan 22. Firman Tuhan bilang begini, sebab Dia yang meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Ayat 22, memateraikan tanda, haleluya, memateraikan tanda miliknya atas kita. Lihat, tanda itu, tanda milik kepunyaan Kristus adalah orang-orang yang sudah dimateraikan dengan Roh Kudus.
Kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Amin. Tandanya apa? Ketika engkau punya Roh Kudus, ketika Roh Allah dalam hidupmu. Bagaimana kita tahu bahwa kita punya Roh Kudus? Alkitab jelas katakan bahwa ketika kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, engkau punya Roh Kudus. Karena tidak ada orang yang bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan kalau tidak karena Roh Kudus. Ketika kita bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kau punya Roh Kudus. Kalau kau punya Roh Kudus, itu adalah tanda. Haleluya. Dia memateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus adalah tanda bahwa saya milik kepunyaan Tuhan. Ini yang saya mau bagikan buat setiap kita. Pada saat itu Abraham diberikan tanda bahwa engkau akan menjadi milik kepunyaan Tuhan dengan tanda perjanjian, yakni sunat. Tapi buat apa engkau disunat tapi kalau hatimu jauh dari Tuhan? Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan buat saudara dan saya. Itu yang menjadi tanda buat saudara dan saya bahwa kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Itu sebabnya orang yang punya Roh Kudus harusnya karakternya berbeda. Jangan ngaku punya Roh Kudus tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka Rasul Paulus jelas bilang, jika engkau hidup oleh Roh Kudus, baiklah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Baik hidup oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Lihat ya, hidup oleh Roh Kudus ketika kita mati secara rohani, kita dihidupkan ketika Kristus memberikan Roh Kudusnya buat hidup kita. Kita menjadi hidup oleh Roh Kudus. Tapi hidup dipimpin oleh Roh Kudus berarti kita mau diatur. Sama-sama bilang sama saya mau diatur. Ini yang berulang-ulang selalu saya sampaikan kepada umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani dalam ibadah doa pagi. Jangan hidup ngatur Tuhan. Ayo hiduplah diatur oleh Tuhan. Belajar untuk hidup diatur oleh Tuhan. Karena kita mau rindu dipimpin oleh Roh Kudus. Biar Roh Kudus memimpin saya. Bagaimana Roh Kudus memimpin saya? Dengan merenungkan firman. Firman itulah yang akan mengajarkan kita, mengarahkan kita untuk apa yang harus kita lakukan, untuk apa yang harus kita buat. Sehingga akhirnya kita menyadari bahwa di luar Tuhan saya nggak bisa buat apa-apa. Roh Kudus adalah tanda bahwa saya milik kepunyaan Tuhan. Itu materai, bukti keabsahan, sah bahwa engkau milik Kristus. Nah, saya pelajari karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya milik kepunyaan Tuhan. Ketik di kolom komentar, bilang saya punya Tuhan Yesus, saya milik kepunyaan Tuhan Yesus. Yes. Haleluya. Karena kita milik kepunyaan Tuhan, saya pelajari, maka yang pertama, jaminannya engkau selalu disertai. Yesus jelas bilang, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Engkau tidak akan pernah dibiarkan sampai masa putih rambutmu. Aku tetap dia, kata Tuhan. Tidak ada yang berubah dari pribadi Tuhan. Tidak ada yang berubah sampai masa putih rambut saudara dan saya. Kasih setia Tuhan tetap ada dalam hidup saudara dan saya. Ini yang menjadi kebanggaan kita. Ketika kita menyadari Tuhan, saya milik Tuhan. Ketika saya punya Roh Kudus, maka Tuhan menjadi milik kepunyaan saya. Saya adalah pribadi yang memiliki Tuhan yang hidup. Saya tidak akan pernah ditinggalkan seorang diri. Firman-Nya jelas kok, saudara dikasih dalam Tuhan. Firman-Nya jelas. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah akan membiarkan engkau. Sampai masa putih rambutmu, aku tetap dia. Aku mau menggendong kamu dan aku akan menanggung kamu terus. Haleluya. Kalau firman Tuhan sudah berkata seperti ini buat kita, apalagi yang kita mau stresin? Apalagi yang mau kita khawatirkan? Bukan berarti Tuhan berfirman begitu lalu tidak ada masalah. No. Justru dengan adanya masalah-masalah pergumulan yang kita hadapi, justru semakin kita menyadari, benar ya, saya masih bisa bertahan sampai hari ini karena saya tahu saya tidak pernah berjuang seorang diri.
Saya tahu ada kekuatan Tuhan yang mengurapi saya. Saya tahu saya adalah milik kepunyaan Tuhan yang tidak pernah dibiarkan berjalan seorang diri. Penyertaan Tuhan menjadi milik bagian saya. Kenapa? Karena saya milik kepunyaannya. Saya dikasihi Tuhan. Saya biji mata Tuhan. Sama-sama bilang, saya biji mata Tuhan. Saya dikasihi Tuhan. Saya dipelihara Tuhan. Selalu setiap hari engkau perkatakan hal itu, saudaraku. Aku adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus. Aku tidak pernah ditinggalkan Tuhan Yesus. Aku adalah anak kesayangan Tuhan Yesus. Aku adalah biji mata Tuhan Yesus. Aku diperhatikan Tuhan Yesus. Hidupku terpelihara dalam tangan Tuhan Yesus. Setiap hari engkau perkatakan hal itu. Kau perkatakan. Supaya kita ingat. Seringkali kita manusia sering lupa. Seringkali kita sebagai manusia lupa. Tapi setiap hari kita perkatakan, ini kita perkatakan, ini kita perkatakan, ini kita sadar. Saya adalah milik kepunyaan Tuhan yang tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Yang kedua, sebagai milik kepunyaan Tuhan, maka jaminan kita ada pembelaan bagi kita. Sama-sama bilang sama saya dibela Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kau difitnah, ketika Tuhan izin kau ditipu, ketika Tuhan izinkan suamimu diambil orang, ketika Tuhan izinkan istrimu lari, ketika Tuhan izinkan usahamu goncang, ketika Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup, jangan pernah lupa bahwa pembelaanmu itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Jangan pernah bilang, tapi kan Tuhan bisa pakai jenderal ini, petinggi ini, orang ini. Betul, Tuhan bisa pakai, tapi jangan andalkan mereka. Diam di hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan akan tolong kita. Tuhan bisa gerakkan hati manusia kok. Karena Alkitab katakan hati raja-raja dalam tangan Tuhan seperti batang air. Tuhan alirkan kemanapun Tuhan mau. Hati manusia itu di tangan Tuhan. Tuhan yang gerakkan, bukan kita. Kita cuma menyembah Tuhan, kita bilang pertolonganku datangnya daripada Tuhan, semesta alam, halik langit dan bumi. Bukan dari manusia pertolonganku. Tuhan betul bisa pakai manusia, tapi aku gak boleh ngandalin manusia. Pembelaanku datang dari Tuhan. Berarti saya gak perlu bela diri. Kalau saya dianiaya, saya difitnah, saya ditipu, saya gak perlu bela diri. Saya tahu keadilan Tuhan pasti akan dinyatakan buat hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, keadilan Tuhan pasti dinyatakan. Bu, istri-istri, gak usah stres. Kalau engkau mulai berpikir, jangan-jangan suami gue selingkuh nih, jangan-jangan suami gue sudah main gila nih, akan sudah dikasih dalam Tuhan dengar baik. Tuhan akan singkapkan segala sesuatu karena Tuhan bela saudara. Jangan, bagian kita jangan terintimidasi dengan pikiran-pikiran yang overthinking gitu, saudara. Nanti kita yang stres sendiri. Kalau kita tahu pembelaan kita datangnya dari Tuhan, kalau kita tahu kita milik kepunyaan Tuhan yang dibela Tuhan, jalani hidup santai. Kenapa? Karena Tuhan yang bela. Yang penting bagian kita jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. That's it. Selama engkau setia, selama engkau taat kepada Tuhan, selama engkau melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, Tuhan yang jadi pembela. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan bela saya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, sebagai milik kepunyaan Tuhan, maka jaminan bagi kita yang pertama, kita selalu disertai. Apapun badai hidup kita, betul masih bisa terjadi, tapi kita tidak pernah melewati badai seorang diri. Maka jaminan firman Tuhan jelas, sekalipun kau melalui sungai, melalui air, kau tidak akan dibiarkan terhanyut. Sekalipun kau melalui api, kau tidak akan dibiarkan terbakar. Nyala api tidak akan bisa membakar. Betul ada sungai, betul ada api, betul ada air, betul ada badai, betul ada masalah, tapi tidak akan mempengaruhi penyertaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, apa jaminannya? Ketika kita menyadari bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Yang kedua, ingatlah, Tuhan membela hidup saya. Apapun yang terjadi dalam hidup saya tahu pembelaan saya bukan datang dari manusia. Pembelaan saya datang dari Tuhan. Tuhan bisa pakai manusia, tapi jangan engkau andalkan manusia.
Biarlah Tuhan yang menggerakkan hati setiap manusia untuk menolong saudara dan saya. Biarlah Tuhan gerakkan hati setiap manusia untuk membela saudara dan saya. Tapi pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan yang menggerakkan hati manusia. Mujizat masih terjadi sampai hari ini dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Jangan peta-petakan, petak-petakan gitu kan. Apa yang menjadi cara-cara kita mulai berpikir, jangan-jangan Tuhan tolong saya melalui ini, jangan-jangan Tuhan bela saya melalui ini. No. Cara Tuhan unik. Pastikan kehidupan kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa jaminan kita sebagai milik kepunyaan Tuhan? Sama-sama tepuk tangan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan yang memelihara hidup kita, maka jaminannya engkau tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Itu jaminan Tuhan. Tuhan yang pelihara hidup saudara dan saya. Karena itu pastikan engkau punya Tuhan. Kalau engkau punya Tuhan, maka Tuhan yang akan pelihara hidup saudara dan saya. Apapun yang terjadi hari-hari ini, badai COVID masih ada, pandemik masih ada, kegoncangan-kegoncangan ekonomi masih ada. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini, Tuhan pelihara hidup saudara dan saya. Alkitab bilang, orang yang mengandalkan Tuhan, ia diumpamakan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, tidak akan mengalami masa-masa kering, sebab Tuhan pelihara. Pegang firman Tuhan, saudaraku. Kita hidup bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tapi kita hidup berdasarkan apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tahu segala perkara dapat kami tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan buat setiap kami. Hari ini kami diingatkan firman Tuhan, kami diingatkan kebenaran firman-Mu, bahwa apapun yang terjadi itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kami, karena kami tahu kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Sebagai milik kepunyaan Tuhan, kami tahu hidup kami disertai Tuhan. Sebagai milik kepunyaan Tuhan, kami tahu ada pembelaan Tuhan dalam hidup kami. Sebagai milik kepunyaan Tuhan, kami tahu hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan, karena kami milik kepunyaan Tuhan. Kami tahu kami tidak dibiarkan berjalan seorang diri. Kami percaya ada saja pertolongan Tuhan, ada saja pembelaan Tuhan, ada saja campur tangan Tuhan yang membuat dan menciptakan mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Bapak, hamba terbatas dalam menyampaikan firman-Mu, tapi hamba percaya firman-Mu berkuasa. Hamba percaya Roh Kudus terus akan mengingatkan kami apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan. Itu sebabnya kami berdoa dalam nama Yesus. Biar setiap firman termaterai dalam hati kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Dan sungguh kami boleh melihat pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Bapak, hamba berdoa bahwa setiap umat Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi, mereka yang membuka hati mereka, mereka yang memberikan hidup mereka, mereka yang menyadari bahwa mereka adalah milik kepunyaan Tuhan, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Sehingga mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, terus hati mereka dibaharui oleh karya Roh Kudus yang mengingatkan kami bahwa kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Sebagai milik kepunyaan Tuhan, maka kami harus bersikap seperti apa yang Kristus ajarkan dalam kehidupan kami. Karena Roh Kudus tinggal dalam hati dan hidup kami. Karena Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus yang menjamah kami, memperbaharui hati dan hidup kami. Hamba berdoa ya Bapa, terus bersihkan hati kami, terus pulihkan hidup kami. Kami tahu masalah belum berhenti sampai sekarang. Kami tahu pergumulan masih harus kami hadapi. Tapi biarlah kami hidup melalui masalah pergumulan ini, kami terus dibersihkan, sehingga kami terus mengandalkan Tuhan, kami terus berharap kepada Tuhan, kami terus bergantung kepada Kristus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba berdoa buat setiap pergumulan umat Tuhan satu persatu. Mereka yang menuliskan pokok-pokok doa mereka di kolom-kolom komentar, hamba menyerahkan mereka masing-masing ke dalam tangan. Biar Allah yang memberkati mereka,
Allah yang meneguhkan mereka dengan tanda-tanda penyertaan-Mu. Allah yang menolong setiap mereka untuk mereka melihat bahwa sungguh pembelaan Tuhan sempurna. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Mereka yang bergumul dalam masalah rumah tangga, biar Allah pulihkan rumah tangga mereka. Mereka yang bergumul masalah ekonomi, keuangan, di dalam nama Yesus Tuhan buka jalan bagi mereka. Mereka yang bergumul buat kesehatan mereka sampai hari ini, kami percaya ya Tuhan, Engkaulah Allah penyembuh kami. Engkaulah Jehovah Rafa, Engkaulah Allah yang menyembuhkan. Dan kami percaya Tuhan yang menyembuhkan kami akan menyembuhkan kami sempurna sembuh. Di dalam nama Yesus kami terima kuasa, kami terima mujizat. Kami juga bersatu hati berdoa, menyerahkan setiap mereka yang hari-hari ini mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan lihat kesetiaan mereka, Tuhan lihat kerinduan mereka. Tuhan buka jalan bagi mereka. Mereka dipertemukan dengan tempat yang layak, perusahaan yang baik, dengan penghasilan yang layak di dalam nama Yesus. Sehingga setiap mereka bertemu dengan tempat di mana mereka dapat bekerja dengan baik. Bapak, kami juga berdoa buat setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini terlilit utang piutang. Bapak, hamba memohon belas kasihan-Mu atas mereka. Biar Tuhan bukakan jalan bagi mereka untuk mereka dapat melunaskan setiap utang piutang mereka. Dan mereka belajar dari hal itu untuk hidup bergantung kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur sebab Tuhan tolong kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hamba juga berdoa buat setiap orang-orang muda yang terus dalam kesetiaan mereka beribadah kepada Tuhan. Karena mereka tahu mereka di masa muda mereka perlu Tuhan. Mereka perlu Tuhan untuk membawa masa muda mereka untuk hidup takut akan Tuhan, untuk hidup mengandalkan Tuhan. Karena itu hamba berdoa, mengangkat tangan hamba mengucapkan berkat buat setiap mereka yang bergabung dalam ibadah doa pagi ini. Mereka secara khusus orang-orang muda yang memberikan hidup masa mudanya kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Allah memberkati hidup mereka. Allah tolong setiap mereka sehingga mereka semakin hari semakin bergantung kepada Tuhan, semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Dan mereka melihat sungguh Allah merangkaikan masa muda mereka menjadi masa muda yang dahsyat, menjadi masa muda yang penuh berkat, menjadi masa muda yang dipakai oleh Allah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bahkan hari depan yang penuh harapan Allah anugerahkan di dalam nama Yesus atas masa muda mereka. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa biar kalau ada di antara mereka orang-orang muda yang hari-hari ini mencari pasangan hidup, atau bahkan ada orang-orang tua yang berdoa buat anak-anak mereka untuk mendapatkan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan, kami berdoa, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan tolong pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang terbaik daripada Tuhan, agar mereka tidak salah mengambil keputusan, tidak salah pilih untuk masuk dalam bahtera rumah tangga. Tuhan pertemukan dengan pasangan yang tepat di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya pagi hari ini kami berdoa menyerahkan setiap mereka rumah tangga yang hari-hari ini memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Jika itu adalah doamu istri-istri, atau itu adalah doamu suami-suami, taruh tangan kananmu di dada. Bapak, hamba berdoa buat keluarga rumah tangga yang sudah diberkati Tuhan dan mereka memiliki kerinduan untuk memiliki keturunan. Bapak, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Terbuka kandungan mereka, terbuka kandungan mereka, terbuka kandungan mereka di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan tolong mereka, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya hari ini juga hamba berdoa mengucapkan berkat buat setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, orang-orang yang setiap hari kami doakan. Pagi hari ini kami juga sebutkan nama mereka dalam doa-doa kami, karena ini kerinduan kami. Selama ada orang yang berdoa bagi jiwa-jiwa yang terhilang, maka Tuhan berbelas kasihan atas mereka. Karena itu kami membawa setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jamah, kami sebutkan nama-nama mereka di altar kudus Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan jamah hidup mereka. Mereka dipulihkan, mereka dijamah Tuhan, mereka dipulihkan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa pada akhirnya menyerahkan kota kami ke dalam tangan Tuhan.
Bapak, kami mau mengangkat tangan kami di rumah kami masing-masing. Kami ada di kota kami. Kami tahu kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Kami mengangkat tangan kami. Kami ucapkan berkat buat kota kami. Kami berdoa demi nama Yesus Kristus Tuhan. Diberkatilah kota kami. Kota kami aman. Kota kami tentram. Kota kami dijauhkan dari bencana alam. Dijauhkan dari permainan kuasa-kuasa kegelapan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Kota kami damai, kota kami tentram, kota kami diberkati Tuhan. Kota kami ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib di dalam nama Yesus. Bahkan kalau kami kerja di kota ini, biarlah kota yang diberkati Tuhan, ekonomi kota yang diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Berkat anugerah kasih setia Tuhan terus berlimpah atas hidup anak-anak Tuhan. Pada akhirnya kami ucapkan berkat buat bangsa kami. Bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Bangsa Indonesia pulih. Bangsa Indonesia bangkit. Perekonomian Indonesia diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, hasil-hasil bumi Indonesia diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus bahkan kami ucapkan berkat pemimpin-pemimpin bangsa kami diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Pemimpinan pemerintahan bangsa kami ucapkan berkat, ditolong dan ditopang oleh Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, kami berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota, kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI, kami berdoa Tuhan memberkati setiap mereka, ketua BIN, ketua BNPB, ketua BNPT, di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan tolong, Tuhan memberkati bangsa ini. Kalau ada orang-orang yang bermain busuk, niat rancangkan yang jahat atas bangsa ini dengan menaburkan roh perpecahan, kami sepakat patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan tolong bangsa ini, Tuhan pulihkan bangsa ini, sehingga bangsa ini bangkit, bangsa ini diberkati Tuhan. Bapak, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat, sehingga akhirnya sungguh kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan sempurna atas bangsa kami. Masa-masa pandemi COVID ini kami percaya akan berlalu. Tuhan, Kau berdaulat atas bangsa kami, Kau campur tangan atas bangsa kami, sehingga ketika pandemi COVID ini boleh berlalu, oh Tuhan, kehidupan bangsa ini boleh semakin membaik dalam nama Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan mereka yang berdiri di garda terdepan, para dokter, para suster, para relawan, para tenaga kesehatan, tenaga medis. Beri roh takut dan gentar akan Tuhan. Kasih Tuhan ada dan melingkupi setiap mereka. Terima kasih Bapa. Kami terus doakan Ukraina dan Rusia diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, diperdamaikan dalam nama Yesus. Setiap orang-orang yang mengambil bagian untuk memecah belah bangsa ini, di dalam nama Yesus kami patahkan kuasanya. Tuhan berdaulat, dan apa yang Tuhan pandang baik itu yang pasti terjadi. Anak-anak Tuhan di kedua negeri ini Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Biarlah mereka terus berdoa buat bangsa-bangsa mereka. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami memulai hari bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong kami, ingatkan kami selalu bahwa kami adalah milik kepunyaan Tuhan, yang selalu Tuhan tolong, yang selalu Tuhan bela. Dan bagian kami, biarlah kami menjadi teladan. Biarlah kami menunjukkan bahwa ada ciri khas dalam hidup kami sebagai kami milik kepunyaan Tuhan, yang berlaku benar dan berlaku adil dalam keseharian kami dan mengasihi sesama kami. Kami mengangkat tangan kami dan siap menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, Tuhan berkati setiap umatmu. Mereka mengangkat dua tangan mereka, dan kiranya biarlah turun berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub dalam kehidupan mereka. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berjalan dalam kuasa, mujizat, pemulihan, bahkan berkat-berkat Tuhan ada dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat, engkau milik kepunyaan Tuhan, yang disertai, yang dibela, dan dipelihara. Karena itu tunjukkan bahwa engkau adalah benar-benar milik kepunyaan Tuhan dengan sikap keseharianmu yang seperti apa yang Kristus ajarkan. Kita kembali ketemu besok. Jangan lupa besok kita kembali dalam ibadah doa puasa di hari Jumat. Seperti biasa, kita mulai hari Jumat pagi, tidak lagi makanan minum sampai dengan sore hari jam 5 sore, dan malamnya kita akan ada ibadah doa terobosan atau breakthrough prayer atau fasting prayer, sehingga akhirnya kita terus mengangkat doa-doa kita dan kita hidup selalu mempermuliakan nama Tuhan. Doa saya menyertai saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.